Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, Ayah Bunda, kita harus ingat bahwa untuk membangun keluarga yang harmonis, keluarga yang memiliki ketahanan, itu menuntut peran semua pihak yang ada di dalamnya. Seorang lelaki sebagai suami, ayah bagi anak-anaknya, seorang perempuan sebagai istri, ibu bagi anak-anaknya, masing-masing harus memiliki peran. Kemudian sering ada ungkapan bahwa untuk memastikan anak-anak kita tumbuh dan berkembang sebagaimana peran yang harus dijalankan sebagai anggota keluarga atau anggota masyarakat, ada peran penting ayah yang sangat diperlukan bagi anak-anak kita. Ayah Bunda, dari sejarah kehidupan baginda Rasulullah, semestinya kita juga bisa mengambil teladan yang luar biasa. Baginda Rasulullah adalah suami yang lembut dan penyayang. Ya, kalau dalam sebuah hadis riwayat Ahmad disebutkan, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya serta paling lemah lembut terhadap keluarganya. Dan orang yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlak serta paling lemah lembut terhadap keluarganya itu tentu tidak lain adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kesadaran kita bahwa teladan utama bagi kita adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu kita harus mendorong setiap lelaki di dalam keluarga-keluarga yang ia adalah suami, yang ia adalah seorang ayah bagi anak-anaknya, mudah-mudahan merekalah sosok-sosok kemudian yang menggambarkan bagaimana pribadi muslim yang sempurna imannya, yang tentu kemudian baik akhlaknya serta paling lemah lembut terhadap keluarganya. Bagaimana cuplikan sejarah kehidupan baginda Rasulullah yang memberikan gambaran kepada kita tentang lemah lembut dan penyayangnya beliau sebagai suami. Tentu kita perlu membuka-buka ke dalam sejarah ya. Nah, disebutkan bahwa Rasulullah memiliki akhlak yang mulia. Tutur katanya halus dan menenteramkan. Sikapnya membuat orang-orang yang ada di sekitarnya merasa nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sikap pemalu, sangat berhati-hati dalam bersikap. Dan lisannya terpelihara dari pembicaraan yang tidak baik, sehingga sungguh tidak ada seorang pun yang pernah merasa tersakiti oleh beliau. Akhlak mulia Rasulullah tentu dirasakan oleh istri beliau. Salah satunya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengisahkan suatu ketika dia mendengar suara-suara gaduh orang Habasyah. Mereka sedang bermain dengan membawa alat tabuh. Lalu Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Apakah engkau suka melihat mereka bermain-main?" "Ya," jawabku. Kemudian Rasulullah mengutus seseorang untuk mengundang orang-orang Habasyah tadi. Setelah mereka datang, Rasulullah kemudian berdiri di antara dua pintu dengan meletakkan telapak tangan beliau di pintu dan mengulurkan tangan beliau yang satunya. Kemudian mereka bermain dengan disaksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Aisyah merasa puas, Rasulullah membubarkan mereka. Masya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu memahami kondisi Aisyah, karena memang Aisyah radhiyallahu an kita kenal sebagai istri Rasulullah yang usianya masih belia dan suka bermain. Bahkan Rasulullah pun pernah mengajak Aisyah radhiyallahu an untuk berlomba berlari ya. Aisyah berlari lebih cepat dan menang ya. Dan pada kesempatan yang lain lagi Rasulullah berlari lebih cepat sehingga keduanya saling tertawa bergembira. Itulah gambaran bagaimana kelembutan dan sikap penyayang baginda Rasulullah. Kemudian Rasulullah tidak pernah sungkan untuk membantu pekerjaan rumah.
Beban yang begitu banyak tidak menghalangi beliau untuk meringankan pekerjaan istrinya. Menyapu, mencuci bejana, mencuci baju, bahkan menjahit pakaiannya yang sobek sering dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedudukannya yang tinggi di hadapan Allah dan manusia tidak menghalanginya untuk melakukan itu semua. Itulah gambaran bagaimana sikap akhlak baginda Rasulullah yang mudah-mudahan bisa menjadi teladan kita. Tidak hanya kepada istri beliau, Rasulullah juga adalah seorang ayah yang menjadi teladan, ayah yang begitu bijaksana bagi anak-anaknya. Kita tahu bahwa anak-anak adalah penyejuk mata. Kehadirannya menambah kebahagiaan hidup. Begitu pula yang dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehadiran anak-anak dalam kehidupannya begitu istimewa. Beliau mencintai anak-anaknya dengan segenap jiwa. Rasulullah sangat mencintai anak-anak. Jangankan anak kandungnya, anak para sahabat pun disayangi beliau. Nah, pada suatu hari ada seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Nah, kalau mendengar kisah ini, saya kira ayah bunda sudah hafal ya. Kita ingat kisah bagaimana sikap Rasulullah ketika seorang bayi ya yang digendongnya ternyata kencing di pakaian beliau. Si ibu tadi tentu sangat terkejut ya. Tentu dia kemudian mencoba untuk mengambil anaknya dengan kasar. Melihat hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencegahnya. Beliau berkata, kotor di baju ini bisa dicuci, tapi luka di hati anakmu tidak bisa dihilangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan keteladanan yang baik terhadap anak-anaknya. Ketika ingin mendidik anaknya mandiri, Rasulullah memberi contoh. Beliau terbiasa melayani diri sendiri walaupun memiliki pelayan. Bahkan tanpa sungkan, Rasulullah membersihkan rumah dan mencuci pakaian. Jadi itulah gambaran bagaimana Rasulullah adalah sosok yang harus menjadi teladan bagi kita semuanya. Nah, ini PR nih untuk para ayah, para lelaki yang ada di keluarga-keluarga, di lingkungan kita semuanya. Sebagai suami bagi istrinya, sebagai ayah bagi anak-anaknya. Mudah-mudahan kehadiran ayah-ayah di dalam keluarga-keluarga kita betul-betul menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita. Kemudian kuat jiwa anak-anak kita karena melihat sosok ayah yang juga berpendirian kuat. Sosok ayah yang memiliki ketegasan. Sosok ayah yang senantiasa bertutur kata yang jelas, yang memudahkan anak-anaknya untuk mengambil pelajaran dan juga mendorong anak-anaknya taat kepada perintah. Sosok ayah yang menggambarkan bagaimana seorang lelaki harus memiliki tanggung jawab. Sosok ayah yang menyayangi putrinya, yang menghadirkan cinta, melindungi putrinya, sehingga menjadi benteng bagi anak-anak perempuannya dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena terpenuhinya tangki kasih sayang pada diri seorang anak perempuan dari ayahnya. Sampai pada suatu saat nanti, seorang ayah harus melepaskan putrinya, dan kemudian putrinya harus taat kepada suaminya. Anak laki-laki di dalam rumah-rumah kita menjadi anak-anak yang pemberani, anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang sudah terpenuhi tangki cintanya karena senantiasa berinteraksi dengan ayahnya dalam berbagai permainan yang kemudian memunculkan potensi-potensi baik pada anak lelakinya. Dan anak laki-laki akan melihat bagaimana kasih sayang ayahnya terhadap ibunya yang kelak akan dia bawa untuk menjadikan dia seorang lelaki yang juga akan bertanggung jawab terhadap perempuan yang kelak menjadi istrinya. Nah, ayah bunda, inilah teladan-teladan yang luar biasa yang mudah-mudahan senantiasa kita jadikan teladan di dalam rumah kita. Satu yang ingin saya garis bawahi bahwa kehadiran ayah sangat dibutuhkan untuk menguatkan jiwa anak-anak kita.
kehadiran ayah, meskipun mungkin di dalam sebuah keluarga ada yang sudah tidak lengkap lagi, barangkali mungkin ayah yang sudah wafat. Tentu mudah-mudahan anggota keluarga lainnya, apakah paman, kakek, bisa mengambil peran untuk menguatkan jiwa-jiwa anak-anak di dalam keluarga-keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan setiap upaya kita mengawal pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Kelak, karena hadirnya lelaki-lelaki luar biasa di dalam rumah-rumah kita, mereka menjadi contoh bagi anak-anak kita. Insya Allah, keluarga-keluarga yang memiliki ketahanan, keluarga-keluarga harmonis yang ada di antara umat Islam, betul-betul menjadi keluarga yang membanggakan bagi umat Islam, membanggakan bagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita semuanya, memberikan perlindungan penjagaan yang terbaik untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di inspirasi keluarga berikutnya ya Bunda. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, semoga yang sedikit ini mendatangkan berkah, menjadi pengingat untuk diri saya pribadi, mudah-mudahan menjadi pendorong untuk kita terus belajar sebagai orang tua bagi anak-anak kita, sebagai bagian dari keluarga-keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.